Sebanyak 3 pejabat dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menjadi tersangka kasus korupsi berupa rekayasa ekspor crude palm oil atau CPO. Satu dari 3 orang itu adalah Raden Fajar Doni Cahyadi, Direktur Teknis Kepabeanan dan Peraturan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung atau Kejagung menemukan penyimpangan pelaksanaan ekspor CPO berupa rekayasa klasifikasi komoditas minyak sawit yang akan diekspor. Yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAO dengan menggunakan HS Code yang berbeda. Di mana HS Code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejagung, Selasa 10 Februari 2026, dikutip surya.co.id dari tribunnews.com. Hal itu dilakukan para tersangka untuk menghindari pengendalian ekspor CPO yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dikatakan Syarif, sejatinya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri, serta untuk menjaga stabilitas harga bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, jelasnya. Selain itu, modus lainnya yang digunakan oleh para tersangka, yakni meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai, dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO. Tak hanya itu, para tersangka juga sengaja menghindari Domestic Market Obligation atau DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pemungutannya menjadi jauh lebih rendah. Raden Fajar Doni Cahyadi telah menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan Bea Cukai. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Selatan dan Tanjung Priuk, Jakarta. Selain itu, Fajar sempat menjadi Direktur Keberatan Banding dan Peraturan DJBC. Kini Fajar diketahui menjabat sebagai Kepala Wilayah Kejanse atau Kakanwil Bea Cukai Jawa Barat.